Selamat pagi, selamat datang sahabat budaya. Di ruang kelas kali ini saya ingin berdiskusi tentang teori belajar pada proses pembelajaran di ruang-ruang kelas. Setidaknya ada teori belajar tiga besar, yaitu teori belajar yang bersifat behavioristik, kemudian teori belajar yang bersifat gestalt, dan teori belajar yang bersifat konstruktivis. Setiap teori belajar ini ditandai oleh subjek-subjek penelitian yang berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik itu ditandai dengan penelitian-penelitian yang menggunakan hewan sebagai subjeknya. Ada beberapa tokoh dalam teori belajar behavioristik ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah Pavlov. Pavlov merupakan seorang pakar psikologi yang kemudian meneliti tentang perilaku anjing sebagai subjek penelitiannya. Pavlov kemudian dikenal dengan teorinya sebagai stimulus respon sebagai hasil dari penelitian yang dilakukannya. Kemudian juga ada Watson. Watson juga melakukan penelitian dengan menggunakan subjek hewan. Dia menggunakan uh, tikus, kemudian juga menggunakan simpanse untuk subjek penelitiannya. Kemudian ada juga Thorndike yang menggunakan kucing dan juga ada yang paling akhir ada Skinner dengan menggunakan tikus. Nah, sebenarnya keempat tokoh ini kemudian sering disebut dengan dalam teori belajarnya disebut dengan conditioning operand, yaitu bagaimana mengkondisikan sebuah subjek penelitian pada hal-hal tertentu yang dia inginkan. Nah, inilah kemudian yang membedakan nanti dengan teori Gestalt dan juga dengan teori konstruktivis yang berkiblat pada neuroscience. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana dengan proses pendidikan pada saat sekarang ini? Apakah sudah meninggalkan teori yang behavioristik ataukah mereka saat sekarang ini justru meningkatkan atau menggunakan teori neuroscience sebagai yang konstruktivisme itu? Ternyata melalui pengamatan yang saya lakukan, proses pembelajaran saat sekarang ini sangat behavioristik sekali. Nah, apa itu tanda-tanda behavioristik itu? Pertama adalah adanya tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran memang penting dilakukan, tapi kemudian dari tujuan pembelajaran inilah kemudian guru atau pendidik mengkondisikan ruang-ruang kelas, mengkondisikan sistem pembelajaran, mengkondisikan proses pembelajaran persis apa yang dilakukan oleh Pavlov, oleh Watson, Thorndike maupun oleh Skinner. Jadi, ketika seseorang itu misalnya menggunakan model pendekatan project based learning ya guru-guru kan akan mengkondisikan bagaimana kemudian semua peserta didik itu mengikuti arahan aturan yang ada di dalam project based learning. Nah, sebenarnya ini adalah untuk membuat sebuah perilaku, bukan untuk mengembangkan kemampuan mereka berpikir secara optimal. Jadi, pembelajaran kita kemudian masih terkonsentrasi, masih terbehavioristik banget gitu. Belum kemudian mereka kemudian meningkat kemudian menjadi yang konstruktivis. Seharusnya pembelajaran itu mengembangkan dua komponen tadi. Belajar yang behavioristik iya, tetapi kemudian belajar yang konstruktivis juga iya. Nah, bagaimana kemudian kita mengatakan bahwa pembelajaran kita juga saat sekarang ini sangat behavioristik sekali, yang kemudian yang ciri berikutnya ditandai dengan tadi selain penggunaan misalnya strategi atau model, kemudian yang berkaitan juga dengan tujuan, dan kemudian yang berikutnya adalah kurang mengeksplorasi dari kemampuan berpikir, tetapi kemudian lebih pada mengembangkan perilaku pada pembiasaan-pembiasaan. Sering sekali misalnya di sekolah-sekolah itu melakukan pembiasaan-pembiasaan. Apakah ini bagus? Bagus, karena ini antara teori belajar yang konstruktivis, kemudian teori belajar yang behavioristik atau teori belajar yang gestalt itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisah-pisah. Hanya kemudian menjadi penekanan adalah bagaimana kemudian tujuan yang hendak dicapai.
Pembiasaan-pembiasaan di sekolah, apapun yang dilakukan itu merupakan teori belajar yang sangat behavioristik. Kita tahu misalnya, apapun kurikulumnya ya, dari dulu kurikulumnya itu semuanya menggunakan implementasi pada pembelajaran yang sangat behavioristik. Sampai saat sekarang sekalipun. Misalnya tadi, karakteristik yang paling utama adalah ketika teori pembelajaran itu menentukan tujuan. Biasanya tujuan itu kemudian akan membentuk tadi yang saya jelaskan di awal, akan membentuk sebuah sistem pembelajaran, kemudian si pembelajaran itu akan menggunakan metode atau juga menggunakan pendekatan atau juga menggunakan model. Nah, pada saat sekarang ini misalnya pada implementasi kurikulum merdeka, sering kemudian orang untuk menyatakan perilaku baik yang dilakukan pada implementasi kurikulum merdeka. Nah, perilaku baik inilah sebenarnya sangat behavioristik sekali gitu kan, karena dia berkaitan dengan tadi perilaku-perilaku apa yang kemudian yang baik itu sangat behavioristik sekali gitu kan. Nah, ini kemudian misalnya menentukan tadi tujuan. Kalau kita tahu bahwa sering kita di dalam pelatihan-pelatihan misalnya guru penggerak disebut dengan apa yang understanding by design. Sebenarnya menentukan tujuan dulu, kemudian baru menentukan materi, menentukan indikator, dan menentukan yang lain-lainnya. Itu misalnya kalau kita membaca buku dari understanding by design gitu kan. Nah, inilah pendidikan pembelajaran kita yang sangat behavioristik banget. Nah, saya ingin mengatakan kemudian, ketika kemudian pada tahun 1984 kemudian Profesor Koni Semiawan mengembangkan kurikulum yang kemudian dikenal dengan cara belajar siswa aktif, sebenarnya Profesor Koni ingin keluar dari paradigma tadi yang sangat behavioristik. Maka kemudian dia bagaimana kemudian mengembangkan cara belajar siswa aktif. Ketika kemudian cara mengembangkan belajar siswa aktif, maka tertumpu pada bagaimana anak-anak itu mengembangkan kreativitas. Dan kreativitas itu kemudian akan berhubungan dengan tadi ilmu neuroscience, bagaimana otak itu berkembang. Tetapi apakah kemudian meninggalkan yang sifatnya behavioristik? Tidak. Kemudian ketika kemudian cara belajar siswa aktif itu caranya bagaimana? Caranya inilah kemudian dalam lingkungan sebuah sekolah, lingkungan sebuah kelas, itu tetap yang sangat behavioristik, tapi kemudian tentang kreativitasnya, itu kemudian dia mengembangkan cara berpikir, atau yang nanti akan saya bahas tentang bagaimana konstruktivis dalam pembelajaran di ruang kelas. Nah, inilah kemudian yang harus kita pahami betul. Bagaimana kemudian saat sekarang ini kita harus memulai, yaitu implementasi teori belajar yang behavioristik, tetapi kemudian harus juga diimbangi dan diikuti dengan teori belajar yang konstruktivis atau teori belajar yang gestalt tadi, atau ketiga-tiganya jika dimungkinkan. Ini sangat penting sekali sehingga kemudian ada perbedaan mendasar setiap pergantian kurikulum. Saat sekarang ini saya melihat tidak ada pergantian yang mendasar tentang paradigma baru pembelajaran pada setiap pergantian kurikulum. Ini sebenarnya paradigma baru itu yang harus lebih ditekankan pada setiap pergantian kurikulum. Jadi paradigma baru pembelajaran harus menjadi kata kunci dari setiap perkembangan kurikulum atau perubahan kurikulum atau relevansi kurikulum atau juga perbaikan kurikulum, sehingga guru-guru tidak terjebak pada tadi implementasi dari teori belajar yang sangat behavioristik. Teori belajar sangat behavioristik sangat penting, tetapi kemudian tidak mendominasi pembelajaran. Dan ini kalau kita lihat semuanya masih sangat behavioristik, masih sangat Pavlov, kemudian masih sangat Skinner terutama ya, kemudian masih sangat juga Watson dan juga masih sangat Thorndike. Watson, Skinner, Thorndike, kemudian juga ini adalah orang-orang yang kemudian menggunakan subjek penelitiannya dengan menggunakan hewan, yang mereka memang tidak meneliti tentang perkembangan otaknya, tapi mengembangkan perilakunya. Kemudian ini diimplementasikan pada manusia. Apakah ini hal yang bagus? Bagus juga, tetapi kemudian perilaku apa saja yang diinginkan kemudian. Tetapi kemudian paling penting adalah bagaimana kemudian otak itu juga berkembang. Nah,
Inilah kemudian yang nanti akan kita bahas juga, kemudian mengapa akhirnya kemudian Bloom itu mengembangkan C1 kemudian sampai C6 pada pengetahuan misalnya. Ini juga berkaitan dengan apa yang dikembangkan oleh teori belajar yang sangat behavioristik, kemudian teori belajar Gestalt, dan juga teori belajar yang konstruktivis yang berkaitan dengan perkembangan otak pada manusia. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian sebagai pengantar, kemudian karena ini nanti akan berkaitan ketika saya membahas tentang teori belajar Gestalt, kemudian yang kemudian akan saya juga membahas teori belajar tentang behavioristik, yang sebenarnya saling berkaitan satu dengan yang lain, karena apa yang sudah diteliti oleh pakar yang disebut dengan teori belajar yang sangat behavioristik itu, kemudian dilanjutkan oleh teori Gestalt, dan kemudian dilanjutkan oleh teori yang konstruktivis atau yang berkaitan dengan perkembangan otak. Demikian beberapa hal besar yang ingin saya sampaikan, dan sampai ketemu kembali pada topik-topik bahasan yang selanjutnya. Terima kasih.